yaitu ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasa dikenal dengan istilah sunnah Nabi. Jadi jamaah, sebahagia-bahagia, seindah-indahnya ibadah adalah ibadah yang dibangun di atas sunnah. Ayo, kenapa kita harus mengamalkan sunnah Nabi? Semua tuntunan hidup Nabi, baik ibadah ataupun perkara lainnya, kenapa harus kita ikuti? Karena jelas beliaulah orang yang dijamin masuk surga, pasti, bahkan pembuka pintu surga. Nah, ketika kita ingin masuk surga, jelas ngikut orang yang memang buka pintu surga. Dan agama ini pun ya turunnya melalui dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu jamaah, di buku ini kita sebutkan sumber-sumbernya. Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, riwayat-riwayatnya ada, ya. Kita langsung saja kepada bab yang pertama tentang keutamaan puasa. Nah, kalau kita lihat orang kalau mau kerja di kantor, mereka nanya dulu, Pak, gajinya berapa kalau saya kerja di kantor ini? Oh, gajinya sebulan 1 M. Ya, 2 bulan nanti umroh gratis. Tahun depan kalau bagus saya nikahin sama anak gadis saya. Mau ndak itu? Mau. Kenapa dia mau kerja di situ? Karena keutamaannya besar. Nah, begitulah kita dalam ibadah, harus mengetahui keutamaannya. Nah, keutamaan puasa yang pertama adalah diampuninya dosa-dosa yang lalu. Jadi dosa-dosa kita yang lalu, khususnya dosa kecil. Adapun dosa besar harus dengan taubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Beliau bersabda dalam hadis yang dibawakan oleh Bukhari dan Muslim, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan didasari keimanan serta mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosa yang lalu. Jadi Pak, jamaah, kalau kita ingin dosa-dosa kita diampuni, berpuasalah kita dengan penuh keimanan dan mengharap pahala. Orang kalau puasa dengan penuh keimanan beda dengan orang yang terpaksa. Aduh, besok Ramadan ini, kemana ini? Ya, aduh, tidak bisa makan kenyang besok nih. Aduh, tidak bisa ya minum. Itu orang yang terpaksa. Tapi kalau orang yang penuh keimanan, dia senang. Alhamdulillah besok Ramadan. Alhamdulillah besok bisa beli takjil. Alhamdulillah besok bisa buka puasa sama-sama jamaah. Alhamdulillah bisa sholat tarawih. Jangan sebaliknya. Aduh, udah tarawih nanti malam ini. Ya, lama mau tidur. Subhanallah. Terus keutamaan puasa yang kedua, yaitu pahala yang tak terkira, alias pahala yang tidak terbatas. Jadi puasa jamaah, subhanallah, melahirkan pahala yang tidak terbatas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan cucu Adam, keturunan Nabi Adam itu miliknya, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu milikku dan akulah yang akan membalasnya. Jadi pahala puasa itu jamaah tanpa batas. Kalau satu kebaikan secara umum itu dikali 10 sampai 700. Adapun puasa tidak terbatas. Ayo, kalau kita ditanya, kenapa sih pahala puasa itu tidak terbatas? Jawabannya, karena puasa itu ibadah sabar. Puasa itu ibadah sabar. Sedangkan sabar pahalanya tidak terbatas.
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar diberikan pahala tanpa batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sabar, ya Allah, panas. Ya Allah, capek mau buka puasa. Ketika kita sabar, akhirnya pahala kita tanpa batas. Mau apa enggak jamaah? Mau benar? Mau benar. Kalau misalnya kita kerja di PT, gaji sebulan saldonya yang masuk itu 99999999. Mau kan? Mau. Itu dunia. Dunia yang akan kita tinggalkan, akan sirna. Ini akhirat, pahalanya tidak terbatas. Cuma itulah ujian keimanan. Ujian terberat bagi orang beriman itu apa? Percaya dengan perkara yang gaib. Gaib, ya. Perkara yang gaib. Apa itu perkara yang gaib? Tidak nampak sekarang, nanti di akhirat baru nampak. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim itu adalah kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang percaya dengan perkara gaib. Semangat jamaah, kita menyambut puasa. Kemudian keutamaan puasa ketiga, puasa adalah tameng. Tameng artinya perisai. Perisai dari apa? Perisai dari syahwat yang terlarang dan perisai dari siksa api neraka. Nanti di hari kiamat Allah jadikan puasa itu bisa ngomong. Ya Allah, dulu si fulan, ya si bapak ini, bapak itu puasa, ya Allah, tolong ampunilah dia. Ya. Kemudian keutamaan puasa yang keempat, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada misik. Misik itu minyak kasturi. Minyak kasturi yang asli itu adalah dari darah kijang yang nempel di batu, di pohon. Coba, bahannya susah dicari, wangi sekali. Nah, bau mulut orang yang berpuasa jauh lebih wangi daripada minyak kasturi. Nabi SAW bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di genggamannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah di hari kiamat daripada baunya misik, minyak kasturi. Tapi Pak, bau mulut yang dimaksud itu bukan karena kita tidak gosok gigi. Habis sahur, kata Pak Ustadz, makin bau mulut nih makin wangi di sisi Allah nih. Dek, tidak usah siapkan odol dan sikat gigi, biarkan bau mulut abang alami. Sebulan tidak gosok gigi, boleh tidak itu? Salah. Bau mulut yang dimaksud ini, kita habis sahur sikat gigi, nanti kan siang tidak makan-makan. Ketika kita tidak makan, bau mulut dari perut itu naik. Itu yang dimaksud bau mulut, bukan karena tidak gosok gigi. Kalau tidak gosok gigi itu namanya, mohon maaf, ceroboh. Subhanallah. Ya. Baik. Kemudian keutamaan puasa yang kelima, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Sebagaimana hadis dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan yang dia merasa bahagia dengannya. Pertama, dia bahagia ketika buka puasa. Dia habis subuh nunggu kapan zuhur ini. Habis zuhur, oh nikmat. Ya, bisa tidur siang. Kemudian kapan asar ini? Udah datang asar, bahagia. Habis zikir sore jam 4 jalan-jalan sama istri sama keluarga nyari takjil. Pas buka, alhamdulillah, bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan bahagia? Bahagia ketika berjumpa dengan Allah membawa pahala puasa. Nah, mau bahagia?
marilah kita berpuasa. Ya. Kemudian keutamaan yang keenam, masuk pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Jadi nanti di hari kiamat, orang-orang yang rajin puasa itu akan masuk surga dari pintu yang khusus jamaah, yaitu pintu yang bernama Ar-Rayyan. Ada yang tahu enggak apa arti Ar-Rayyan? Ar-Rayyan itu artinya kenyang karena minum. Kenyang karena minum, itu namanya Ar-Rayyan. Orang-orang yang kenyang karena minum. Kenapa? Karena dulu di dunia orang-orang mukmin yang berpuasa mereka haus. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makanlah dan minumlah dengan penuh kebahagiaan karena sebab amalan yang telah kalian lakukan dahulu di dunia. Maksudnya kata para ulama tafsir, yaitu karena amalan puasa yang kalian lakukan. Nah, mau minum air di surga, mau makan makanan di surga, banyak-banyak puasa. Ya Allah, hamba mau buah ini ya Allah. Dulu di dunia cari durian susah. Di surga minta durian, pohonnya rendah, tinggal ambil. Kalau di dunia makan 5 biji buah durian, 5 buah ya, bukan 5 biji. 5 buah mabuk. Ada teman di Sanggau itu kalau tidak salah cerita, Ustaz, saya taubat trauma mau makan durian. Soalnya waktu itu saking kebanyakannya makan durian sampai pingsan jemaah. Demam berhari-hari sampai drop. Tapi kalau di akhirat di surga dan nanti enggak. Ya, mau minta buah apa saja Allah kasih, ya. Baik. Kemudian kita lompat langsung bab kedua. Hukum puasa Ramadan. Apa sih hukum puasa Ramadan itu jamaah? Puasa Ramadan termasuk dari salah satu rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, puasa, haji. Nah, sehingga otomatis puasa Ramadan itu hukumnya fardu ain, wajib ain, yang harus semua kita mengamalkannya. Nah, dalil atau sumber, kalau disebutkan dalil dalam agama kita, maksudnya itu sumber, referensi, rujukan. Dalil, sumber, dan rujukan akan wajibnya puasa Ramadan adalah dari 3. Yang pertama dari Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan bagi kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi kunci ibadah puasa itu adalah agar kita bertakwa. Apa itu takwa jamaah? Takwa itu artinya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Itulah takwa. Orang yang berpuasa dia mentaati Allah dan meninggalkan larangan. Terus dalil yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara, di antaranya puasa Ramadan. Terus para ulama kaum muslimin telah sepakat akan kewajiban puasa Ramadan, wajib. Dan barang siapa yang mengingkarinya maka dia telah kafir. Jamaah, kita mungkin terkadang seram mendengar istilah kafir. Dalam agama kita tidak dibenarkan untuk mudah mengatakan kafir sama orang. Jangankan yang muslim jamaah, sama orang kafir, "Oi Bir, ini Bir." Enggak boleh. Saya punya teman namanya Firly. Kadang saya ceplos manggilnya, "Fir, sini Fir." "Ustaz," kata kawan yang lain bilang, "Ustaz, jangan bilang Fir. Nanti lalu kafir pula." Yang lain, ya, Li.
Udah ndak fir lagi, li. Bayangkan Pak, indahnya Islam. Nah, namun kenapa terkadang dalam agama kita sering dibahas tentang kafir? Dibahas bukan untuk mengkafirkan orang, tapi berhati-hati agar kita tidak terjatuh ke dalam salah satu sebab kekafiran. Nah, seperti itu jamaah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, oh agama Islam nih agama radikal, suka mengkafirkan orang, ya enggak ada. Bahkan nyebut orang kafir dengan woi kafir pun enggak boleh. Apalagi orang muslim. Jadi disebut kafir, dibahas kafir untuk berhati-hati. Ya, seperti itu. Kemudian bab ketiga sekarang. Kita masuk bab ketiga. Masih kuat ya jamaah? Alhamdulillah. Kalau masih kuat lanjut sampai jam 9. Ya. Langsung teler jamaah ya. Bab ketiga, waktu diwajibkannya puasa. Maksudnya, kapan sih kita mulai berpuasa Ramadan? Kita mulai berpuasa Ramadan ya jelas saat telah masuk bulan Ramadan. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, bagaimana cara menentukan masuknya bulan Ramadan? Jamaah, puasa Ramadan kapan? Bulan berapa? Bulan apa? Hah? Bulan Ramadan. Pinter. Nggak kena jebakan. Ada di sebagian ceramah ustadznya. Ustadznya nanya, jamaah, puasa bulan berapa? Bulan Juni Ustadz. Innalillah. Puasa Ramadan ya bulan Ramadan. Bukan bulan Juni. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya menghitung masuknya bulan Islam? Jadi dalam agama Islam jamaah, hari itu perputaran hari, pergantian hari dilihat dari bulan. Dan subhanallah, bulan itu selalu seperti itu selama 29 atau 30 hari. Nanti bulan sabit, habis itu setengah bulan, nanti bulan terang, nanti setengah lagi, sabit lagi, gitu terus. Adapun matahari, ada enggak dia berubah jadi sabit? Enggak. Makanya di antara ya benarnya agama Islam, subhanallah, di antara indahnya agama Islam selalu menggunakan sesuatu yang jelas sebagai bahan untuk beragama. Contoh bulan. Terus kalau pergantian hari itu pakai bulan. Kalau waktu sholat pakai matahari yang dilihat bayangan. Yang dilihat cahaya matahari dan bayangan. Subuh matahari cahayanya begini, zuhur mataharinya begini, bayangannya begini. Asar mataharinya begini, bayangannya begini. Maghrib mataharinya terbenam. Seperti itu jamaah. Mudah agama Islam. Nah, jadi penentuan masuknya bulan Ramadan itu yang pertama adalah dengan ru'yah. Ru'yah hilal. Artinya adalah melihat hilal. Kalau zaman dulu mudah melihat bulan, melihat bintang. Karena cahaya itu di kota sedikit. Tidak ada cahaya kota zaman dulu. Tapi zaman sekarang semakin banyak cahaya, banyak lampu di kota, sehingga susah untuk lihat bulan atau bintang. Jadi harus pakai teropong. Nah, oleh karena itu kita menunggu keputusan pemerintah. Nah, sebagian kaum muslimin yang ada di negara kita itu menggunakan metode yang disebut dengan metode hisab. Hisab itu perhitungan. Makanya ada kalender abadi ya, dan seterusnya. Maka ternyata dalam mazhab Syafi'i sendiri disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, disebutkan oleh penulis mazhab tersebut ya, penulis yang membuat kitab tersebut, bahwasannya yang benar dalam mazhab Syafi'i adalah dengan metode ru'yah. Ada dalam kitab namanya Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, itu bagus. Artinya adalah pendapat-pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, kalau seandainya bulan tidak kelihatan gimana? Kita masuk tanggal 29.
menjelang maghrib tanggal 29 Sya'ban, tanggal 29 Sya'ban menjelang maghrib, ya, sampai maghrib bulannya tidak nampak. Entah karena mendung, hujan, maka bagaimana? Menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi jumlah bulan dalam Islam itu, jumlah hari dalam Islam jamaah sebulan itu 29, tidak pernah 28. Selalu 29. Pun kalau sekali-sekali bisa nambah 30 hari. Ya, 29, 30, 29, 30, tidak pernah 28. Baik, ya. Kemudian bab berikutnya, bab yang keempat, puasa itu wajib bersama dengan pemerintah. Jadi kita berpuasa jamaah mesti bersama-sama dengan pemerintah. Nah, seandainya ada kasus atau ada masalah, bagaimana dengan saudara kita sebagian kaum muslimin yang berpendapat berbeda sehingga puasanya berbeda? Sehari sebelumnya, Lebaran juga lebih dulu, maka kita berlapang dada dan mendoakan. Karena ini perkara besar jamaah, tidak boleh kita sembarangan untuk berbicara tentang perkara besar, berbahaya. Oh, itu puasanya lebih dulu, kafir dia. Tidak boleh. Ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Oh, lebarannya lebih dulu tuh sesat itu. Nanti kena lapor polisi, kena tangkap. Tidak boleh sembarangan. Yang boleh berbicara dalam masalah besar adalah para ulama kita. Ulama-ulama sepuh, para ahli ilmu. Adapun kita cukup belajar dan beribadah saja. Baik. Nabi SAW bersabda, ya, as-saumu yauma tasumun. Puasa itu adalah hari di mana mayoritas kalian berpuasa, dan hari Idul Fitri itu adalah hari di mana mayoritas kalian berlebaran. Di kesimpulannya, lebaran dan puasa atau puasa dan lebaran wajib bersama pemerintah. Tidak mau Ustaz, kami ini namanya negara ngabang, kami ada negara sendiri, kami mau puasanya 2 hari sebelum puasanya pemerintah. Jawabannya tidak boleh, nanti kena tangkap, ya. Nanti kena tangkap. Kemudian bab yang kelima. Nah, sebelum kita lanjutkan bab kelima, pembahasan puasa bersama pemerintah ini menunjukkan bahwasannya agama kita adalah agama terdepan yang mengajak kita untuk bersatu dan tidak berpecah belah. Kalau semua kita itu puasanya sendiri-sendiri, ormas banyak, organisasi Islam banyak, puasanya sendiri-sendiri, pecah jamaah. Jangankan mau jihad nanti lawan penjajah, lawan musuh, justru ternyata kita perang sesama kaum muslimin. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian bab yang kelima, syarat-syarat yang wajib berpuasa. Nah, siapa sih orang yang wajib berpuasa? Ada syaratnya. Syarat yang pertama, dia harus muslim, beragama Islam. Nah, berarti kalau ada orang non muslim ngotot pengen puasa, sah tidak puasanya? Tidak sah. Kenapa? Karena non muslim tidak murni menyembah Allah. Non muslim menyembah selain Allah. Makanya di antara keyakinan yang keliru adalah mengatakan semua agama itu sama, yang disembah itu sama, caranya saja berbeda. Kita katakan tidak sama. Buktinya tanyakan saja, agama ini nyembah apa, agama yang ini nyembah apa, berbeda. Adapun Islam hanya menyembah Allah. Dalam sholat, kalimat apa pertama kali kita sebut? Allahu Akbar. Tuhan kita itu maha besar, maha kuat, maha sempurna, pencipta langit dan bumi, yang bisa menciptakan langit dan bumi dan mengatur alam semesta. Dialah yang berhak kita sembah. Adapun sesembahan selain Allah tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kemudian syarat wajib puasa yang kedua adalah berakal. Akalnya masih waras.
Nah, berarti kalau tidak berakal alias gila, tidak wajib puasa. Yang ketiga, syarat yang ketiga balir. Balir artinya telah sampai usia dewasa, usia takalluf, usia mendapatkan beban taklif, mendapatkan beban syariat. Nah, apa ciri-ciri balir jamaah? Ciri-ciri balir yang pertama adalah al-ihtilam alias mimpi basah. Nah, mimpi basah, bukan mimpi nyemplung air, mimpi yang nah, nggak usah dibahas, bahaya jemaah. Ya. Terus ciri yang kedua adalah berusia 15 tahun biasanya. Jadi laki-laki maupun perempuan biasanya 15 tahun itu udah baligh, udah mimpi. Yang ketiga perempuan haid. Kalau perempuan sudah haid walaupun 9 tahun, maka dia telah baligh, telah dewasa. Contohnya siapa perempuan haid 9 tahun di masa Nabi? Aisyah. Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah umur berapa jamaah? 6 tahun. Dicampuri umur 9 tahun karena sudah baligh. Kalau ada yang bertanya, oh berarti Islam ini agama sesat, nabinya saja menghantam anak kecil. Nah, itu ada kerancuan. Cemana jawabnya jamaah? Cemana jawabnya? Jawabannya masing-masing daerah itu beda-beda. Oh, anak muda di Indonesia dengan anak muda di Arab beda. Kita sini umur 6 tahun kecil, masih kecil. Di sana 6 tahun udah bongsor, 9 tahun makin bongsor lagi. Ya. Jadi tidak bisa disamakan. Ya. Kita ini udahlah asalnya kecil, waktu kecil makin kecil. Baik. Kemudian syarat wajib yang keempat adalah sehat. Jadi kalau sakit boleh tidak puasa, tapi wajib diganti di hari yang lain. Terus syarat yang kelima mukim alias tidak sedang bersafar. Apa itu safar? Safar itu perjalanan jauh. Berapa jarak safar? Para ulama umumnya mengatakan jarak safar itu 80-an kilo. Nah, kalau sudah 80-an kilo disebut safar. Nah, kalau dari sini ke Sosok berapa kilo? 40? Belum. Tapi kalau dari sini ke Sanggau masuk enggak? Masuk. Ya. Masuk boleh. Ah, saya mau ke Sosok. Ya, udah sampai Sosok. Kok minum? Safar. Ya. Jawabannya kurang tepat, ya. Kenapa? Karena baru 40 kilo. Kalau ke Tayan sampai enggak, Mas? Sampai enggak? 80. Sampai berapa? Berapa kilo? Sama kayak Sanggau ya, kurang lebih ya. Mau ke Tayan, nah itu seperti itu. Kemudian syarat yang keenam bagi wanita tidak sedang haid atau nifas. Nah, seperti itu. Berarti selain yang disebutkan di atas tidak berpuasa. Makanya jamaah, bulan Ramadan kita tidak mau puasa, jangan-jangan kita mohon maaf non muslim. Kita tidak mau puasa, jangan-jangan mohon maaf non berakal. Tadi non muslim, non berakal. Tidak mau puasa, jangan-jangan kita non baligh. Ya, tidak mau puasa, jangan-jangan kita haid. Ya, subhanallah. Jadi laki-laki sejati harus siap berpuasa. Siap berpuasa. Kemudian lanjut ya. Nah, kalau ada pertanyaan, bagaimana seandainya kalau ada wanita haid suci tengah hari bulan Ramadan, suci jam 1 misalnya. Nah, umumnya para ulama berpendapat kalau sudah suci jam 1 hendaknya tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Kenapa? Untuk menghormati yang puasa. Menghormati yang puasa, tapi tidak harus, tidak wajib, cuma dianjurkan saja. Ya, baik. Kemudian kalau misalnya kita safar pergi jauh, mana yang lebih utama, puasa atau tidak? Tergantung kemampuan. Ada yang safarnya sangat jauh, ribuan kilo, ratusan kilo, ribuan kilo.
Tapi enak. Contohnya naik apa? Pesawat dari Pontianak ke Jakarta. Terus rumahnya dekat dengan bandara lagi. Ah, enggak mau puasa, uzur. Saya safar. Tahu-taunya naik pesawat AC, nunggu pun pakai AC, masuk rumah pun rumahnya AC. Yang seperti ini usahakan puasa. Biar apa? Biar cepat melepaskan tanggung jawab. Ya. Kemudian, nah ini pembahasan penting nih. Bab ke-6. Yang harus dilakukan bagi orang tua renta, orang yang sakit parah, wanita hamil dan ibu menyusui. Apa sih yang harus mereka lakukan? Jadi ada orang tua renta. Kalau bahasa Sambas nekwan ni aki. Bahasa kita apa sini? Hah? Nenek kakek. Hah? Bahasa ngabangnya apa? Atuh. Intinya kakek nenek yang udah tidak bisa puasa. Atau ada yang sakit parah, masih muda tapi sakit parah. Ya sulit sembuhnya, kemungkinan sembuhnya kecil. Atau ada wanita hamil, sulit berpuasa, atau ibu menyusui. Nah, bagaimana hukumnya? Ya. Maka kita lihat di sini, barang siapa yang tidak mampu berpuasa karena sudah tua renta atau sakit yang sangat kecil kemungkinan sembuhnya, maka tidak mengapa tidak berpuasa. Gimana mau puasa tidak mampu? Ya, bapak tidak boleh tidak puasa. Nekwan tidak boleh tidak puasa. Yang saya pelajari wajib puasa. Puasalah nenek kakeknya. Besoknya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia nenek fulanah karena dipaksa cucunya puasa besok. Puasa kemarin. Ini namanya ya tidak boleh. Tidak boleh. Nah, tidak mengapa tidak puasa dan cukup namanya membayar fidyah. Apa itu fidyah jamaah? Fidyah itu adalah ngasih makan orang miskin sebanyak hari yang dia tinggalkan. Contoh, nenek kita tidak puasa sebanyak 29 hari. Berarti ngasih makan sebanyak 29 makanan. Boleh pakai beras, boleh pakai nasi bungkus. Idealnya sini 15-an ribu lah. Dapat telur, dapat sayur yang enak. Ya. Dikasihlah sebanyak 29 makanan kepada orang miskin. Orang miskin itu yang mana sih? Ya, orang miskin itu punya kerja tapi tetap tidak cukup. Nah, itu tetap termasuk orang miskin. Apalagi yang tidak punya kerja. Ya. Kemudian adapun wanita hamil dan menyusui, nah ini nih. Ini yang banyak perselisihan pendapat di karangan para ulama. Dan ini masalah khilaf. Artinya kita harus berlapang dada. Yang mau pilih ini silakan, yang ini silakan. Tapi yang saya pilih ini. Kita lihat, adapun wanita yang hamil dan menyusui, maka tidak mengapa mereka tidak berpuasa. Ya, kenapa? Karena takut kalau puasa nanti ternyata berpengaruh kepada kandungan. Nanti kandungannya berbahaya, nyawanya meninggal. Atau kalau menyusui takut kualitas ASI-nya tidak terpenuhi, gizinya dan seterusnya. Boleh tidak puasa. Nah, kewajiban mereka ini hanya membayar fidyah saja tanpa perlu mengqadha. Ini pendapat yang saya pilih. Saya nukilkan di sini dari kitab, beberapa kitab fikih ya para ulama. Kalau kita ditanya jamaah, kenapa wanita hamil dan menyusui hanya bayar fidyah saja, pakai makanan dan tidak mengganti puasa? Karena jawabannya kapan kesempatan mau ganti itu kapan? Hamil misalnya. Habis hamil ngapain? Menyusui. Nanti Ramadan lagi, ya tahun depan hamil lagi misalnya. Jadi kapan mau ganti puasanya? Tidak sempat, atau mungkin tidak bisa. Ya, menyusui itu idealnya berapa tahun? 2 tahun. Maka pendapat yang kita lihat
bisa diamalkan oleh wanita muslimah adalah cukup bayar fidyah. Nah, barangkali yang kemarin ada hutang, istrinya menyusui atau hamil, silakan bayar fidyah. Ya. Baik. Tapi kalau yang takut ingin tetap mengkodok, silakan. Intinya tadi ini masalah khilaf, masalah silang pendapat para ulama. Namun sekali lagi yang saya pilih adalah cukup bayar fidyah. Karena ini yang mudah diamalkan oleh ya wanita muslimah. Terus faedah, berapakah kadar makanan yang harus diberikan untuk bayar fidyah? Jawabannya adalah setengah sok, yaitu kurang lebih 1,5 kilo. Ini amannya, ya. Karena para ulama juga berbeda pendapat. Satu sok itu berapa kilo? Ada yang 2,1, ada yang 2,5, ada yang 3. Cari yang aman, cari yang pendapat terbesar, 3 kilo. Nah, jadi kalau ingin ngasih warahmatullahi wabarakatuh.